Ketua Umum Osman Sabta instruksikan konsolidasi total, Gede Wirajaya Wisna, Hanura Bali siap tancap gas menuju 2029. Bangkit! Hanura! Jaya! Hanura! Menang! Hanura! Hanura! Ketua DPD Hanura Bali Gede Wirajaya Wisna SESko menegaskan bahwa musyawarah cabang Muscab serentak 9 kabupaten kota di Bali digelar sebagai tindak lanjut langsung dari arahan Ketua Umum Partai Hanura Dr. Osman Sabta. Menurutnya, Ketua Umum menekankan pentingnya konsolidasi organisasi yang solid, evaluasi menyeluruh, serta penguatan kerja politik yang berorientasi pada kedekatan dengan masyarakat. Hal tersebut ditegaskan Wirajaya Wisna di sela-sela musyawarah cabang Muscab DPC Partai Hanura Sebali yang mengusung tema Nangun Satkerti Loka Bali, Daerah Berdaya Indonesia Sejahtera di Ina Bali Heritage Hotel, Jalan Veteran Denpasar pada Jumat 21 November 2025. Wirajaya Wisna mengungkapkan dalam arahannya, Ketua Umum meminta seluruh pengurus dan kader di Bali untuk bekerja lebih terpadu, menjaga integritas, dan menjadikan Hanura sebagai saluran gagasan yang membantu pemerintah daerah. Prinsip Daerah Berdaya Indonesia Sejahtera ditegaskan kembali sebagai pedoman kerja seluruh struktur, termasuk para ketua DPC yang ditetapkan melalui Muscab kali ini. Wirajaya Wisna menjelaskan bahwa Muscab tidak hanya menetapkan kepengurusan baru, tetapi juga menjadi momentum evaluasi guna mempersiapkan langkah politik menuju pemilu 2029. Hal ini selaras dengan instruksi Ketua Umum agar seluruh daerah melakukan konsolidasi program kerja secara sistematis dan terukur sesuai timeline politik nasional. Arahan ketum tentu kita harus melakukan konsolidasi organisasi, kita solid, kita mengadakan konsolidasi, evaluasi bagian dari itu, kemudian juga tetap semangat dan bekerja keras, dekat dengan masyarakat, ya, sehingga kita mendapatkan simpati dari masyarakat Bali, mempunyai ide dan gagasan untuk membantu pemerintah daerah. Karena slogan dari Partai Hanura adalah Daerah Berdaya Indonesia Sejahtera. Jadi kader-kader ini sekarang dalam suatu wadah atau saluran partai, ya, apapun gagasan ide dan melihat fakta yang di lapangan dan juga selalu bersama masyarakat. Menariknya, Muscab kali ini juga diisi dengan sesi sharing dan motivasi yang dipaparkan oleh Made Iwan Dharma Putra. Para kader mendapatkan berbagai insight serta strategi untuk membesarkan partai. Menurutnya, dalam menjawab tantangan ke depan, diperlukan pendekatan yang berbeda untuk memenangkan hati rakyat. Di tengah persaingan politik yang semakin ketat, penting bagi setiap kader untuk terus mengasah kemampuan agar mampu bersaing. Selain itu, para ketua DPC Hanura juga dituntut memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan periode-periode sebelumnya. Ia menekankan kembali filosofi hati nurani rakyat yang berarti kompas moral, keberpihakan, dan pelayanan. Nah, untuk itulah akhirnya kita menjawab tantangan itu. Oh, berarti kita harus beda. Untuk memenangkan hati rakyat kita harus beda. Setuju nggak? Benar-benar harus dipikirkan, jangan asal janji saja. Ya, nanti saya ulas di belakang. Integriti ada di saya. Oke? Berikutnya apa? Ya, kompetisi makin ketat ya teman-teman, harusnya oke, bagus lah. Kita jadinya ikut apa ya? Sekarang soalnya tahun-tahun kolaborasi namanya. Benar-benar ya seperti Hanura sekarang benar-benar menjadi partner strategis ya buat pemerintah yang memberikan masukan juga. Ya artinya persaingan itu makin ketat, justru kita makin harus apa ya, harus asah diri kita, betul nggak teman-teman? Nanti Anda terpilih, Anda menjadi ketua DPC di daerah Anda harus punya kualitas yang berbeda dari penduduk, harus lebih baik, betul nggak? Betul. Dari mana? Ya kita mulai dari 5S ini untuk mendekati anak-anak muda ini gimana? Nah itu tantangan kita kan. Saya soalnya muda, jadi bisa masuk ke anak muda, gitu ya? Gitu ya Pak Agus di negara. Jadi anak muda, udah kayak anak muda loh.
beliau masuk nongkrong, betul nggak? Nah ini sampai aspirasinya, inspirasinya. Oke, nah next berikutnya adalah teman-teman. Nah ini dia filosofi hati nurani. Dari hati nurani itu sebenarnya kompas. Ibaratnya kalau kita di laut itu kan, coba nelayan zaman dulu bisa lihat bintang atau dia bisa pulang ke pantai. Tapi sekarang kadang-kadang gulung, bingung. Nah sekarang lebih canggih lagi, dia ada kompas, GPS bahkan lebih bagus. Nah boleh dikata hati nurani itu menjadi kompas moral kita ke depan, sehingga melahirkan bukan kader yang biasa, tapi kader yang punya output itu tadi, berlahirlah kader yang berpihak ke rakyat. Berikutnya apa? Pelayanan, Bapak. Ya namanya pelayanan sekarang kan kepemimpinan, seni kepemimpinan. Kalau saya baca-baca seni kepemimpinan luar biasa. Kalau dulu mungkin tunjuk kiri, tunjuk kanan, tunjuk kiri, tunjuk kanan. Nah, lihat nggak Pak? Pak Ketua kita di depan, bottom up, itulah pelayanan. Kalau Anda lakukan itu, wow, luar biasa. Anda selalu hadir di hati masyarakat. Kita selalu hadir di masyarakat. Ya, artinya melayani. Karena menurut teman-teman ya, ada saya baca di Bible gitu ya, siapa yang melayani dia menjadi terbesar. Dan itu sudah sangat terkenal di buku-buku yang kita baca, buku-buku positif tentunya. Ya, nah karena begitulah istilahnya Anda melayani dengan hati, ya nanti akan datang. Nah kalau di Bali udah sangat kental hukum karma palur, nanti palanya juga banyak banget, gitu ya. Oke ya, setuju ya? Nah, itu filosofi kita. Nah, dari 5S itu berarti kalau umpamanya 5S ini adalah mesin perjuangan kalau saya bilang. Ya, mesinnya. Ya, yang pertama adalah strategi. Bapak Ibu tadi dari Pak Ketua bicara berpidato semua tuh ada strateginya. Ya. Jadi ini penting banget. Makanya nanti teman-teman yang mau bertempur 2015 pasti akan ketemu dengan Pak Penasehat Tuaji, dengan pakar, ya. Untuk apa? Beliau-beliaunya adalah Sun Tzu kalau Anda baca bukunya, jenderal ahli strategi, bahkan bisa baca bagaimana lawan, apa kekuatan lawan, apa kelemahan kita, ya, apa kekuatan kita. Yang berikutnya adalah, ini nih anak muda, digital. Ya teman-teman jangan pernah bilang sekarang Hanura, saya gautek, lihat-lihat aku tuh TikTok, ya karena kita ketika ada sesuatu Anda melayani di masyarakat, bukan pencitraan ya, itu berbeda tanda kutip, tapi kita perlu positioning teman-teman, ya ini loh saya bukan pencitraan, sekali lagi kita sungguh-sungguh, tetapi kita harus upload kegiatan kita, betul nggak? Sekarang pertanyaan Pak Purbaya itu saya setiap malam baru lihat beliau udah muncul, lihat baru muncul, dan satu Indonesia melihat kegiatan beliau, semua ada repost. Nah, Anda pun bisa lakukan itu. Pak saya gampang kok, ibu saya umur 78 tahun hari ini gaya sekali, kirim dansa, kirim ke temennya, kirim sama, gini apa namanya, gini caranya, udah tahu nih, TikTok tuh begini loh caranya. Jadi baru saya pernah belajar sama beliau lebih pintar gitu. Asal mau saja masih bisa, betul nggak? Sehingga corongnya lebih gede. Selain teman-teman dari media, di sini ada media kita butuh banget. Tapi wah digital ya. Lanjut problem. Nah ini dia problem. Jadi solusi. Ada orang masyarakat datang mengadu kepada Anda, Anda memberikan solusi. Kita memberikan solusi. Solusi apa? Akhirnya mereka pergi jalan keluar. Ya, problem saja, termasuk di organisasi kita. Tinggal konsultasi sama Dewan Penasehat, minta nasihatnya, konsultasi sama Dewan Pakar. Kita sudah punya itu semua, tapi mau nggak Anda mau mendengar dan mau belajar, itu aja teman-teman. Oke, lanjut. S keempat, sistem. Bapak dan Ibu, sistem ini yang akan nanti membuat kita punya yang namanya habit, kebiasaan. Karena kita dipaksa dulu. Kita yang ngikuti sistem yang sudah ada dibuatkan untuk teman-teman di Hanura. Kita jadi penggerak sistem dulu, nanti suatu saat sistem yang akan bekerja untuk kita, udah pasti itu. Siapa yang menggerakkan sistem kalau bukan kita? Kita ngikutin. Maksud penggerak yang membuat perubahan menjadi konsistensi. Nah ini
Jadi perlu sistem. Suasana muscab seketika pecah, penuh energi ketika bintang tamu penyanyi pop Bali yang tengah naik daun, Bagus Wirate, naik ke atas panggung. Dentuman musiknya langsung menghidupkan ruangan. Para kader dari ketua DPD hingga seluruh ketua DPC ikut larut bergoyang bersama mengikuti irama lagu yang dibawakan.
Bangkit! Jaya! Menang! Bali 1 mengabarkan,